Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi sesi kedua. Perkenalkan kami tim SD, Bapak Muhammad Tijam dari SDN Kaliasin 1, Bapak Mahfud dari SDN Kaliasin 5, Bapak Agus Zaki dari SD Muhammadiyah 2 Surabaya, dan saya sendiri, Emad Fitria dari SD Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih pada tim pengajar Ibu Juniati Yusniar sebagai fasilitator, Ibu Wahyuni dan Ibu Yanidian sebagai pengajar praktik. Kami akan menganalisis mengenai skenario pembelajaran Pak Dermawan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja yang disiapkan oleh beliau, yaitu buku, komik, flashcard atau kartu, kemudian video dan poster atau diagram gambar mengenai materi yang akan diberikan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Pak Dermawan meminta anak-anak untuk membaca buku atau artikel atau komik. Sembari itu, Pak Dermawan meminta mereka, para murid, mengamati poster atau diagram, kemudian mendiskusikannya dan membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, Pak Dermawan mengajak siswa untuk mewawancarai petugas UKS terkait materi yang akan dipelajari. Pak Dermawan juga meminta siswa untuk menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin ia dan anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, dia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi belajar atau bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Dia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu memberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada anak-anak yang tampaknya masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian dia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian tentang materi secara berjenjang atau tier assessment. Untuk murid yang kemampuannya kurang, dia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, dia meminta mereka membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedang untuk murid-murid yang berkemampuan tinggi, dia meminta mereka untuk membuat sebuah alur kreatif dari perspektif seorang makanan yang menghasilkan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentu sudah pasti lebih sulit. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang dia gunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Sebelum menjawab 3 pertanyaan tersebut, ada tahapan yang salah dalam proses pembelajaran Pak Dermawan. Pak Dermawan menyiapkan berbagai alat belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Namun Pak Dermawan lupa mendiagnosis murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil murid. Selain itu, secara praktik apa yang dilakukan Pak Dermawan akan sangat menyulitkan dan menyita waktu, acak, dan kurang terkendali. Apa yang disiapkan Pak Dermawan seharusnya merupakan alat belajar yang mendukung terwujudnya tujuan belajar. Alat belajar yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, berupa poster, video, buku, komik, dan kartu. Jadi tidak satu waktu digunakan semuanya. Pak Dermawan perlu memetakan murid berdasarkan kemampuan baca dan pemahaman bacaan murid. Didasarkan atas tujuan belajar yang pertama, yakni memahami sistem pencernaan. Dengan cara yang pertama, memberikan pertanyaan pancingan dengan menggunakan poster atau memberikan gambar yang memicu keingintahuan dari flashcard dan seterusnya. Persiapan selanjutnya, Pak Dermawan dapat memetakan murid dari pertanyaan pancingan, diagnosa pembelajaran sebelumnya, atau informasi dari guru kelas masing-masing murid dengan kemampuan pemahaman materi bacaan. 1. Murid dengan pemahaman baik. 2. Murid dengan pemahaman cukup. 3. Murid dengan pemahaman kurang. Pak Dermawan juga dapat mengklasifikasi murid sesuai dengan profil murid seperti visual, auditori, kinestetik, dan sebagainya. Pada tahap pembukaan, Pak Dermawan melakukan apersepsi dengan menginformasikan tujuan pembelajaran, mengabsen siswa, dan membagi murid berdasarkan kelompok murid secara acak atau metode hitung atau doremi. Kemudian, Pak Dermawan menggunakan metode belajar Head Number Together. Pak Dermawan dapat meletakkan media pembelajaran yang telah disiapkan pada sudut-sudut ruangan atau corner, dan meminta murid bergantian mengamati media yang telah disiapkan. Sembari mengamati murid, Pak Dermawan dapat meminta masing-masing anak dalam kelompok bergantian mengamati media yang telah diletakkan di sudut atau corner dan memahami media tersebut untuk meningkatkan pemahaman murid pada kompetensi sistem pencernaan. Di sini, Pak Dermawan dapat membantu murid dengan pemahaman kurang dengan memberikan media tambahan untuk merangsang pemahaman. Pak Dermawan tidak akan kewalahan menghadapi pertanyaan karena sudut media dapat menjawab kebutuhan murid berdasarkan profilnya. Pada bagian inti, Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya mengetahui materi tersebut sesuai dengan penilaian berjenjang atau tier assessment, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Pada bagian penutup, Pak Dermawan memberikan penguatan dan kesimpulan atas pembelajaran hari itu, mengapresiasi semua murid atas kerja kerasnya, dan menanyakan kebahagiaan murid setelah melakukan pembelajaran pada hari itu. Selain itu, Pak Dermawan membuat rencana pertemuan pekan depan dan menginformasikan pada murid alat belajar apa yang dibutuhkan pada pembelajaran selanjutnya. Dari skenario pembelajaran di atas, apakah kebutuhan pembelajaran murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan akan pemahaman tentang materi pencernaan menggunakan berbagai alat dan media belajar. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid adalah dengan melakukan diagnosa kebutuhan murid berdasarkan pada kesiapan belajar, minat, dan profil murid sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi berdiferensiasi yang digunakan oleh guru tersebut adalah yang pertama, strategi konten dengan memberikan banyak pengalaman media belajar sesuai dengan profil murid di dasar pada gaya belajarnya. Selanjutnya, strategi proses dengan mengajak murid memahami materi melalui melihat, mendengar, dan menulis, serta meminta murid membuat penilaian berjenjang melalui pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut melakukan penilaian dengan melihat pada kemampuan pemahaman murid secara berjenjang atau tier assessment. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana murid yang kemampuannya kurang diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya dibandingkan dengan murid yang berkemampuan tinggi diminta untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif dengan kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit. Demikian analisis dari kelompok kami. Terima kasih.